Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi oleh Rahmadaniar, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Tamiang. Perkenalkan, Bapak Fasilitator Bapak Rizal SPD, Kempesol. Ibu pengajar praktik, Ibu Indi Kairani, SPD. Saya sendiri, JGP Angkatan 11, Rahmadaniar, SPD. Ki Hajar Dewantara telah menyampaikan bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya, anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Keberagaman murid mungkin dapat berupa, satu, murid-murid kita yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang tidak dapat mengakses teknologi dari rumah, sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Dua, murid-murid yang memiliki kesulitan memahami bahasa yang digunakan di kelas, karena ia murid yang baru pindah dari daerah lain. Tiga, murid-murid yang bosan, karena ia sebenarnya telah menguasai keterampilan yang diajarkan, sehingga pembelajaran tidak menantang lagi untuknya. Empat, murid-murid yang saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan. Namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dipelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Lima, murid kita yang hasil-hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial emosional. Enam, murid kita yang memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu. 7. Murid-murid kita yang memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar. Fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda, tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan satu, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Dua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Tiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Empat, manajemen kelas yang efektif. Lima, penilaian berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid menurut Tomlinson tahun 2001, dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan tiga aspek. Ketiga aspek tersebut adalah satu, kesiapan belajar murid. Dua, minat murid. Tiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson tahun 2001, 46 mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara terbaik
biasanya Anda akan menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Berikut ini adalah contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar Ibu Lili akan mengajarkan matematika. Tujuan pembelajaran yang ia terapkan adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar berdasarkan asesmen yang ia buat pada pembelajaran sebelumnya. Ia melihat beberapa muridnya telah memiliki pemahaman konsep keliling yang baik, namun beberapa murid lainnya belum memiliki pemahaman tersebut. Ia juga mencatat bahwa ada anak-anak yang belum lancar melakukan operasi hitung, kemudian ia melakukan kegiatan pembelajaran seperti pada tabel. Pada tabel dapat dilihat bahwa kegiatan pembelajaran dibagi sesuai dengan kesiapan belajar murid, yaitu murid yang telah memiliki pemahaman konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung dasar, melakukan kegiatan pembelajaran yang berbeda dengan murid yang telah memiliki pemahaman konsep keliling, namun belum dapat melakukan operasi hitung dasar, dan juga kegiatan pembelajaran yang berbeda untuk murid yang belum memahami konsep keliling. Kebutuhan belajar murid yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Tomlinson tahun 2001, 53, mengatakan bahwa tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. 3. Menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan 4. Meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Kebutuhan belajar yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid terkait dengan banyak faktor. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur. 2. Pengaruh budaya, santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal impersonal. 3. Preferensi gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum gaya belajar ada 3, yaitu 1. Visual. Belajar dengan melihat misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik organizer. Gaya belajar murid yang kedua adalah auditory. Auditory, belajar dengan mendengar misalnya, mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, mendengarkan musik. 3. Kinestetik, belajar sambil melakukan misalnya, bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan hands-on, dan sebagainya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, menyenangkan, dan efektif. Dengan memberikan perhatian pada kebutuhan individu setiap siswa, guru dapat membantu semua siswa mencapai potensi maksimal mereka. Konsep mengenai murid sebagai pusat pembelajaran dan pentingnya mengenali karakteristik individu siswa sangat relevan dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bapak Guru hebat.